Mesir nih, ke Kairo. Mbak Ade juga tadi katanya pengen ke Kairo kan Mbak kan? Ke Al Azhar ya Mbak ya. Amin, mudah-mudahan Mbak ya. Amin, amin ya. Didoain Mbak, semoga Iya. tercapai dan mungkin sahabat kreatif juga. Jadi mulai belajar nih dari sekarang untuk bahasa Arab. Nah Mbak, aku mau nanya nih, sebenarnya dalam bahasa Arab sendiri ada tingkat-tingkatan nggak sih, level-level? Kalau bahasa Jepang ada soalnya, kalau misalnya level ini pemula, level ini. Kalau misalnya bahasa Arab ada nggak sih untuk level-level itu sendiri? Iya, kalau di dalam dalam setiap bahasa asing itu mempunyai level masing-masing. Dan kalau kita mengacu pada levelnya dunia, biasanya menggunakan AXPSL itu bisa. Nah, itu ada namanya pemula, ada yang namanya sedang, ada yang namanya tinggi. Jadi memang ada level masing-masing. Oke, berarti emang ada level-levelnya sendiri ya Mbak ya? Iya, pemula. levelnya sendiri. Berarti Mbak, kalau misalnya kita ke negara-negara yang emang berbahasa Arab seperti Mesir atau Arab gitu kan, kalau misalnya kita ke sana, walaupun bahasa Arab kita nggak sempurna, berarti dimaklumin dong Mbak? Iya, iya nggak sih? Nah, iya. Sama dengan bahasa asing lainnya, tapi bahasa Arab ini agak unik ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu namanya bahasa nasional sama bahasa daerah ya. Nah, bahasa nasional itu bahasa Arab yang kita gunakan di sini, yang dipelajari di sekolah-sekolah, itu adalah bahasa nasional gitu. Sedangkan bahasa asingnya bahasa daerahnya sangat jarang kita mempelajari itu. Jadi ketika kita pergi berlayar gitu ya, atau pergi naik pesawat terus ke Timur Tengah gitu. Nah, itu kita di halte atau di terminal itu tidak akan menemukan yang namanya bahasa nasional tadi. Jadi semuanya menggunakan bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini namanya bahasa amiyah. Kalau bahasa nasional itu namanya bahasa fusha yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Kecuali kita ketemu sama orang yang sama-sama belajar nih. Nah, bahasa yang kita pelajari di sini maka akan terpakai. Jadi lebih banyak kalau kita mau pergi touring itu sangat efektif kita menggunakan bahasa Inggris ya, karena sedikit demi sedikit orang pasti ngerti bahasa Inggris itu tidak terlalu jauh dengan bahasa daerahnya ya. Tapi kalau bahasa Arab itu sangat jauh sekali berbeda. Jadi walaupun kita pakai bahasa Al-Quran, bahasa Fusha, orang-orang pada bingung, ini orang mana ya? Orang Indonesia kali ya. Iya, ini mungkin ya bisa dibilang logat kali Mbak ya, kalau misalnya di kita gitu kan. Jadi beda ya Mbak ya, tiap daerah berarti beda untuk bahasanya. Waduh, agak susah juga ya kalau misalnya kita mau traveling tapi modalnya cuma bahasa Arab nasional. Tapi tetap ngerti kan, biasanya orang-orang di sana ngerti nggak Mbak? Pasti ngerti lah, kalau yang sudah berpendidikan, maksudnya yang sudah pernah sekolah. Iya. Itu pasti sudah ngerti yang namanya bahasa Arab yang berbentuk nasional. Berarti di Arab Mbak, anak-anak sekolahnya juga belajar bahasa Arab lagi ya? Nah, betul sekali. Jadi orang di sana itu belajar bahasa Arab yang nasional tadi. Gitu. Sama kayak kita ya Mbak ya, mungkin belajar bahasa Indonesia lagi ya, yang baik dan benar gitu mungkin ya. Nah, betul. Kalau kita kan bahasanya slang ya, Indonesianya ya. Ada bahasa gaulnya, lo gue, sama ulun pian, sama aku Ika, mungkin ya dicampur-campur ya kalau di sini ya. Itu gitu ya. Kalau misalnya di Arab juga dicampur-campur, berarti ya ada bahasa daerahnya, ada bahasa nasional juga untuk para pelajar ya Mbak ya khususnya. Oke.